Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaki Fuadi. Saya berasal dari Rombel B dengan NPM 2420301073. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan atau mengenalkan Anda dengan budaya adat istiadat di daerah saya, yaitu saparan. Mungkin banyak yang belum tahu apa itu saparan dan apa itu saparan. Let's go. Saya akan jelaskan itu dan saya akan terangkan sebisa saya. Oke. Judulnya budaya adat istiadat saparan. Oke. Yang pertama adalah pendahuluan. Untuk pendahuluan ini kayaknya tidak tidak nampak di layar. Nanti saya akan tampilkan saja di layar Anda. Oke, untuk pendahulunya, saparan adalah tradisi yang berakar pada kebudayaan Jawa. Tradisi ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan dilakukan secara turun-temurun sampai saat ini. Saparan juga dilakukan sesuai namanya. Saparan juga dilakukan pada bulan Sapar dalam kalender Jawa. Bulan kedua dalam kalender Jawa. Oke, selanjutnya ada asal usul dan pelaksanaan saparan itu sendiri. Oke, nanti saya PPT-nya saya akan tampilkan di layar biar pada bisa membaca. Asal usul saparan itu sendiri berasal dari kata sapar, bulan kedua dalam kalender Jawa. Kemudian kenapa di bulan Sapar diyakini bulan Sapar itu memiliki keberkahan dan keselamatan. Orang Jawa itu meyakini bahwa bulan Sapar pada kalender Jawa itu memiliki berkah dan keselamatan, sehingga orang-orang pada zaman dahulu melakukan perayaan dan melakukan genduri untuk melaksanakan merti desa atau keselamatan desa. Kemudian pelaksanaan saparan, waktunya pada umumnya saparan dilaksanakan pada hari Kamis Kliwon atau Jumat Kliwon pada bulan Sapar. Namun di daerah saya itu tidak terpaku dalam hari-hari itu saja. Namun di hari pertama bulan Sapar dan di akhir bulan Sapar itu akan ada terus setiap dusun-dusun yang melakukan kegiatan saparan itu sendiri. Kemudian tempat pelaksanaan saparan itu sendiri dilakukan kayaknya hanya ada di sekitaran Magelang Atas atau di daerah Ngablak, Kopeng, Boyolali bagian sini, dan daerah Yogyakarta. Karena di daerah Magelang Kota itu kayaknya nggak ada yang namanya saparan. Dan selanjutnya ritual dan kegiatannya. Oke. Ritual dan kegiatan saparan itu sendiri adalah bersih desa, membersihkan lingkungan secara gotong royong. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan saparan itu sendiri, biasanya para warga itu disuruh untuk membersihkan jalan, selokan, atau kali yang buat buat mengaliri desa, sebagai perumpamaan kita bersyukur karena satu tahun itu sudah diberi air air yang cukup untuk mengaliri air ke desa. Kemudian genduri atau keselamatan, makan bersama dengan hidangan tradisional. Nah, ini biasanya dilakukan di pagi hari di tempat kepala desa menggunakan ingkung atau ayam yang direbus namun utuh itu loh, ingkung namanya. Ya, itu genduri itu dilakukan oleh semua warga desa dan dikumpul di satu tempat makan bersama di situ. Kemudian yang ketiga, kirab budaya, arak-arakan yang membawa gunungan hasil bumi. Nah, ini juga dilakukan setelah rampung genduri di tempat Pak Kades. Nah, semuanya itu mengarak hasil panen yang dibuat gunungan dan dilakukan memutari desa setempat. Dan yang dilanjutkan ziarah ke makam leluhur. Nah, untuk yang terakhir ini dilakukan ziarah makam ke leluhur untuk menghormati leluhur-leluhur kita yang sudah
memberi kita memberi kita warisan budaya ini dan menghormati yang sudah tiada. Selanjutnya, makna dan tujuan. Makna dan tujuan dari saparan itu sendiri adalah ungkapan syukur kita atas hasil panen. Kemudian yang kedua, memohon keselamatan kesejahteraan. Kemudian memperkuat ikatan sosial dan dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir, melestarikan warisan budaya. Ungkapan syukur atas hasil panen ini mengungkapkan bahwa setelah setahun terakhir kita sudah diberi hasil panen yang melimpah. Kemudian rezeki yang walaupun rezeki itu berasal dari Yang Maha Kuasa, namun ini bentuk syukur kita atas hasil ungkapan syukur kita atas apa yang kita perbuat di dalam desa tersebut untuk menghormati para leluhur-leluhur kita. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung di dalam saparan itu sendiri. Yang pertama, gotong royong dan kebersamaan. Nah, pada hakikatnya semua itu adalah tidak lepas dari hubungan antara manusia lain dan manusia lainnya, karena di dalam saparan itu sendiri mengutamakan yang namanya kebersamaan. Kalau kita tidak ikut dalam saparan itu atau kita tidak ingin ikut, itu akan menjadi malapetaka bagi kita sendiri, karena itu akan yang kita dapat adalah kebencian dari tetangga-tetangga kita ya, karena kita tidak tidak respect terhadap lingkungan kita, sehingga kita harus ikut dan menghormati acara-acara tersebut. Dan gotong royong karena kita sebelum kegiatan saparan itu sendiri kan kita membersihkan desa, kemudian membersihkan selokan dan lain-lain, itu mengungkapkan kita saling gotong royong. Kemudian penghormatan kepada leluhur. Nah, penghormatan kepada leluhur ini bisa dijadikan sebagai penghormatan kita kepada orang-orang terdahulu kita yang telah memberikan banyak warisan budaya atau warisan material. Dan yang ketiga adalah keseimbangan dengan alam. Keseimbangan dengan alam ini mengeseimbangkan ego kita terhadap alam, karena kita sebagai petani, kita menanam hasil panen kita itu di alam, dan kita menghormati bumi yang sudah memberikan hasil panen itu. Dan itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.